malam hari ini. Dipercaya generasi sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Tepuk tangan buat mereka dulu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam, shalom. Shalom. Boleh angkat kedua tangan saudara, lalu katakan teman kiri kanan, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Ini kebaktian kebangunan rohani, youth and teens, bukan party job. Setuju? Ya. Setuju? Betul ya? Jadi saya berharap saudara di sini bukan ada yang 78 tahun. Saya berharap saudara di sini bukan 80 tahun, tapi saudara di sini dari yang 14 tahun ke atas. Berarti jiwanya, semangatnya itu masih kuat sekali. Yang setuju bisa bilang iya. Ya. Yang setuju bisa bilang iya. Ya. Ada yang umur 50 di sini? Boleh angkat tangan? Ada yang umur 49 di sini, boleh angkat tangan? Ada yang umur 48 di sini, boleh angkat tangan? Berarti yang paling tua. Terima kasih Bapak mewakili kami hari ini. Ya, tapi masih semangat. Yes. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus paling baik itu bukan cuma waktu engkau merasakan umurmu bertambah, kau mendapatkan status jabatan baru dan sebagainya. Tetapi Tuhan ingatkan begini dalam Mazmur 103 ayat 2, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Artinya begini, kalau Tuhan bikin baik, jangan lupa Tuhan pun baik itu. Sekali lagi, kalau Tuhan bikin baik, jangan lupa Tuhan pun baik. Makanya lagu yang Tuhan kasih buat saya, sehingga dia jadi berkat. Saya senang dengan kalimat ini, itu semua dari hati. Dalam susah dan senang, Tuhan ada. Jadi bukan senang saja Tuhan ada, tapi susah juga Tuhan ada. Tapi kebanyakan ketong bilang, waktu senang sah, Tuhan ada sama-sama dengan ketong. Tapi waktu susah, Tuhan seng ada. Sama bilang, susah juga Tuhan ada. Ali saya merasa, ngajak Bapak. Kalau ada susah, ada stres, lalu bilang Tuhan seng ada. Tuhan ada. Jangan sabar. Bilang kiri kanan, jangan sabar. Jangan sabar. Ibu pendeta dan suami langsung cepat. Makanya, kalau menyanyi nih, jadi sebentar ketong akan menyanyi lagu Jangan Sabar. Bilang kiri kanan, jangan sabar. Ini lagu dia belum rilis, tapi ini pertama kali di Somlaki. Serius ini. Serius. Sudah saya percaya, bisa menyanyi. Jadi jangan sabar. Jadi kalau Tuhan Yesus paling baik, nah ini saya udah mulai masuk nih. Kalau Tuhan Yesus paling baik, jangan lupa dia pun kebaikan. Dan ini dia intinya dari judul khotbah saya, you are important. Kamu itu penting. Karena Tuhan pun baik, kamu itu penting. Karena dia mengasihi engkau, kamu itu penting. Seringkali saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara lihat di kantor saudara lihat di supermarket, saudara lihat di parkiran, ya, ada beberapa tulisan yang termasuk yang akan menjadi topik. Kenapa sampai harus dituliskan dilarang parkir di tempat ini? Ditulis jangan merokok, dilarang ngamen di area ini, dilarang buang sampah sembarangan. Pernahkah saudara baca itu? Ya kan? Pertanyaannya kenapa? Karena informasi itu penting, sangat penting. Waktu saya persiapkan ini dan saya mau share kepada generasi, saya senang kata generasi,
Karena kalau generasi itu ada pemuda, ada remaja, ada dewasa muda, semua pada kumpul malam hari ini. Kalimatnya bilang dilarang parkir, dilarang buang sampah sembarangan, jangan merokok. Kalimatnya penting. Hari ini juga malam ini, saudara yang datang, saya memberitahu. Yesaya 43 ayat 4. Mari kita sama-sama. Yesaya 43 bisa ditayangkan. Oleh karena kau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Artinya apa? You are important. Kamu juga penting di hadapan Allah. Kalimat tadi bilang dilarang parkir karena ada sesuatu yang sangat penting. Firman ini juga hadir buat generasi malam hari ini. Karena Tuhan Yesus paling baik. Karena sebaliknya, saya dan saudara yang tidak layak ini dilayakkan sama Tuhan. Karena saya dan saudara penting. Saudara itu penting karena Tuhan mengasihi saudara. Kamu itu penting karena ada tujuan Tuhan bagi hidupmu. Saudara akan berkata begini, ya Pastor Jimmy, saya ini lahir dari orang tua yang tidak jelas. Tapi di hadapan Allah, you are important. Oh Pak Jimmy, saya ini anak durhaka. Pak Jimmy, ini tubuh saya tidak sempurna seperti dia. Oh Pastor Jimmy, kenapa saya tidak seperti dia yang orang tuanya berada, yang orang tuanya kaya, mau minta apa saja diberikan, tapi saya tidak menikmati itu. Tapi hari ini, malam ini saya mau beritahu, you are important. Tuhan tidak pernah salah menciptakan seseorang. Itu dulu. Tuhan tidak salah menciptakan seseorang. Karena waktu dia menciptakan, dia sudah punya planning, dia sudah punya agenda, dia sudah punya rancangan, dia sudah punya rencana atas setiap saya dan saudara. Dan malam hari ini, dengan Tuhan Yesus yang paling baik itu, yang membawa saudara yang tidak berarti jadi berarti hari ini, bahkan juga sedang dalam proses, bahkan juga sedang di dalam tantangan, bahkan juga sedang dalam masalah, baik dia pemuda, dia dewasa muda, dia remaja. Hari ini saya mau beritahu bagi engkau, siapapun dia yang malam hari ini hadir, engkau penting di hadapan Allah. Oh saya tidak berharga Pak. Oh hidup saya tidak bernilai lagi Pak, karena begini dan begini. Tapi saya mau beritahu malam hari ini, firman ini datang buat saya dan saudara membuka lebih jelas bahwa sebelum saudara mengasihi Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara. Dan pertanyaannya malam hari, mengapa kamu itu penting? Ya kan? Kenapa saya penting? God, He is love you. Tuhan mengasihi. Kalau Tuhan mengasihi saudara, dengan ini penting. Yang wanita, walaupun ada orang tua, walaupun ada keluarga muda, walaupun sudah menikah, tapi dengar ini, yang wanita, kalau kau sadar bahwa kamu itu penting, dengan baik, jangan biarkan tubuhmu, jangan biarkan hidupmu menjadi hal yang murah. Saudara bisa mengerti? Sekarang di Ambon, saya nggak tahu di sini,
SMP saja dicabuli. Anak SD kelas 6 sudah dicabuli, diperkosa. Dulu kalau dengar begini sangat jarang. Tapi sekarang sudah jadi gaya hidup. Sudah jadi model. Sudah jadi kebiasaan. Tapi dengar, anak muda yang hidupnya penting di hadapan Allah, dia akan menjaga integritas. Oh, Pak Jimmy itu cuma di Ambon, itu di Jakarta, itu di Surabaya, itu di kota-kota besar. Di sini tidak ada. Saya mau beritahu, kalau di sini ada, kau bertobat. Karena hidupmu dan tubuhmu itu berharga di mata Allah. Yang setuju bisa bilang amin. God, He is love. Dia mengasihi saudara. Artinya kalau Tuhan sudah datang dan Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah berkorban bagi saudara, karya penebusannya itu sangat luar biasa. Lunas dibayar, tidak ada kredit-kreditan, tidak ada cicil-cicilan. Lunas dibayar. Sekarang kau yang penting di hadapan Allah, hargai, hormati. CCTV ketua youth di sini terbatas, tapi CCTV surga selalu pantau saudara. Baik dia yang melayani, baik dia anak youth, dengar hari ini. Hargai. Yang pria selalu tuh melihat, itu bahaya, itu pria. Kalau yang wanita itu disentuh, pas dipegang langsung meleleh, itu yang wanita. Tapi yang pria dia selalu lihat, lalu pikirannya mulai baik. Kalau Anda paham malam hari ini tentang hidupmu penting di hadapan Allah, yang pria dengarin, yang pria dengarin. Tolong dengan kasih Tuhan, bagi Anda yang belum berkeluarga, hargai para wanita. Yang pria-pria, laki-laki, katakan amin. Suara kurang. Yang laki-laki pria bilang amin. Ya. Dong takut apa, Ibu Pendeta? Saya nggak bisa bilang begini. Oh, di sini saya nggak ada. Kalau ada di sini bertobat, karena Tuhan mengasihi engkau. You are important. Bilang kiri kanan, kamu itu penting. Mama saya baru meninggal 2 bulan lalu, bulan Juli tanggal 20. Kami bersaudara ada 6. Saya bungsu. Semua lelaki, nggak ada yang perempuan. Anak mantu perempuan semua, termasuk istri saya yang cantik. Iya dong, masa tetangga? Nggak mungkin. Waktu mama saya meninggal, saya bersyukur karena saya bisa ambil bagian untuk melayani beliau dan membawa ke rumah sakit. Tapi waktu saya meninggal, tanggal 7 bulan 7 2007, saya dikabari oleh istri saya melalui orang tua saya yang meninggal. Saya sosok anak yang direncanakan untuk digugurkan. Karena kelima saudara saya semua pria, semua sudah pria. Lalu mama saya hamil yang ke-6, merindukan kalau boleh perempuan. Tante-tante saya berdoa, kalau boleh Tuhan, ini yang wanita sudah, bukan yang pria. Ngecek, ternyata lelaki. Dan mereka tidak menyukai mama saya karena kenapa juga laki-laki. Dan akhirnya mama saya merencanakan untuk menggugurkan saya, dan dia harus naik ke tembok dan melompat di tembok yang tinggi. Berusaha untuk mau menggugurkan saya karena sudah hamil 5 bulan. Bahkan tidak pernah keluar rumah, tidak mau makan, dengan cuma rencana hanya mau menggugurkan saya.
Saya bersyukur saya normal, saudara. Saya bersyukur saya normal, walaupun laki-laki. Kadang-kadang kan begitu kan dia sedikit berbeda. Tapi saya nggak seperti itu, saudara. Karena memang merindukannya yang wanita. Saya bilang, puji Tuhan, itu saya nggak. Coba kalau saya di sini, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada untuk saudara. Puji Tuhan. Sudah punya anak, saudara ini jantannya, laki. Amin. Orang tua saya mau menggugurkan saya, dan waktu saya dengar itu saya sepertinya, Tuhan saya penting nggak? Kenapa saya bisa ada di sini? Kenapa orang tua saya mau menggugurkan saya? Tapi saya belajar untuk masuk dalam agenda Allah yang memulai waktu itu saya belum mengerti, tetapi waktu saya masuk terus, saya ikuti terus, sampai sudah besar, Tuhan bawa terus. Dan ya waktu itu dulu ya, orang tua saya bilang, Jimmy, ayo bangun, sekarang jual pisang goreng. Saya jual pisang goreng itu di wilayah Tanah Lampung kecil, dan orang bilang saya pisang goreng darah Yesus. Kalau saudara yang di Universitas Kristen Indonesia Maluku, saya jual, pulang ke rumah, ya sudah mau direncana digugurkan, tapi Tuhan izinkan untuk hidup, suruh jual. Ya, jual, pulang, masih banyak jualan. Mama bilang, belum laku, balik jual kembali. Jual lagi. Pas orang bilang, bisa goreng darah Yesus, man. Gato, pisang goreng, wajib jago, saudara, itu dialamatkan bagi saya untuk jual. Tapi kalau sekarang saudara yang mau berjual di usia SMP, aduh jurusan, saya ada. Sudah jarang orang sekarang berjual, betul? Sudah jarang. Saudara sudah di era modern, jadi saudara cuma berjual. Sudah cuma jual online. Saya jualan terus, saya belajar terus ikutin. Dan saya memang jujur, saudara, saya punya kerinduan lihat, saya dilahirkan seperti ini, jualan, mau digugurkan. Tapi hari ini saya dibukakan Tuhan. Orang yang mau digugurkan sekarang berdiri dan berkhotbah di hadapan saudara. Ini sepertinya buat saya satu kebanggaan. Dan sebelum mama saya meninggal, saya bersyukur bisa melayani dia di saat-saat terakhir. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya belum berangkat, tapi di saat beliau meninggal, saya ada bersama-sama. Tuhan tidak pernah berhenti dengan caranya. Oh, saya begini. Oh, saya latar belakang begini. Oh, saya punya kehidupan begini. Oh, profil kehidupan saya begini. Tidak jelas dan sebagainya. Kamu penting di hadapan Allah. Nggak ada yang pernah salah. Setiap apa yang Tuhan mau buat, yang salahnya adalah kita. Tuhan mau jalur yang ini, Tuhan mau pakai koridor ini, Tuhan mau pakai cara ini, tapi saudara mau pakai cara saudara. Nah, itu yang membuat gagal. Dan kalau gagal, jangan pernah salahkan Tuhan, karena saudara sudah memulainya dengan fondasi yang salah, dengan dasar yang salah. Makanya sedikit pindah di sana, pindah di sini, dia keliling-keliling. Dia nggak bertumbuh, dan dia nggak berbuah, dan dia nggak memahami bahwa dia adalah bagian yang terpenting yang Tuhan ciptakan bagi tujuan Allah untuk kemuliaan namanya. Jadi kalau saudara ditempatkan, kan hari ini kan ada undangan dari denominasi gereja, cintailah Tuhan, cintailah gerejamu, dan hormatilah pemimpin. Tepuk tangan kenapa saudara? Bahwa itu di dalam caranya Tuhan. Yang kedua, mengapa kamu itu penting? Roma 8 ayat 28. Mari lihat sama-sama firman ini. Dan 1 Timotius 4 ayat 12. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seberapa banyak saudara yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Dengar, rencana Allah itu belum berhenti loh. Kalau saudara yakin bahwa saudara adalah bagian yang terpenting yang diciptakan Tuhan dan Tuhan panggil saudara, terus masuk di dalam caranya Tuhan karena Dia masih bekerja bagi saudara. Selagi saudara masih hidup, selagi saudara masih bernafas, Allah turut bekerja. Nggak ada pernah yang salah tentangnya, karena Dia sedang bekerja buat engkau dengan masa depanmu. Saat ini kau belum mengerti, saat ini kau belum memahami, saat ini kau belum melihat, tetapi percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan keburukan atas hidup saudara. Pahami ayat firman Tuhan ini, lengkapi dan menjadi bagian untuk pengalaman hidup saudara, untuk dihidupi dalam hidup saudara, sehingga benar-benar kau akan merdeka di dalam Dia. Dan percayalah, waktu kau merdeka, kau akan melihat bahwa semua akan dibuat Tuhan sangat jelas atas hidup saudara. Dia nggak pernah gagal dengan rencana. Dia nggak pernah gagal. Kalau Dia gagal, saya nggak ada di sini. Saya tidak akan berdiri di sini. Saya pasti dalam kehidupan kegelapan. Tapi dengar hari ini, beta berharga, Ali juga berharga. Kalau masa lalumu buruk, dengar anak muda di sini, remaja, kalau masa mudamu buruk, dengar ada Tuhan dengan masa depan yang baik buat engkau. Dan malam hari ini kalau engkau bilang, Tuhan, ini saya di sini, dan firman ini bukan untuk dia tapi untuk saya. Oh, yang wanita, yang pria, keluarga muda, remaja, engkau akan berdiri dan engkau siap untuk menerima sesuatu, dan engkau akan berkata sama Tuhan, kau turut bekerja dan aku penting di hadapan. Saya nggak mau ambil pengalaman orang, saya sendiri. Itu sebabnya saya bersaksi, saya nggak mau tentang hidup saya. Tapi waktu saya belajar mengikuti dan terus mengikuti apa yang Tuhan mau, saya tahu bahwa hidup saya tidak tergantung dengan apa yang orang bilang, tapi tergantung dengan apa yang firman bilang. Hari ini juga sama. Yusuf, dia bisa komplain saudara-saudaranya. Yusuf bisa berdiri, dia bisa balas dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf bisa datang, dan Yusuf tidak akan memberi kasih yang sangat luar biasa kepada saudara-saudaranya dan keluarganya. Tapi Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, Yusuf berbuat baik. Walaupun dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual, dia diproses dan dibentuk. Tapi tahukah saudara, Allah tak pernah gagal dengan rencananya, sehingga dia masuk dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau Yusuf Tuhan bisa pakai, saudara pun Tuhan bisa pakai. Ada apa dengan Yusuf? Karena ada tujuan Allah yang penting. Saya nggak tahu nama-nama saudara di sini, tapi Tuhan lebih tahu. Saya mau beritahu, kamu itu penting di hadapan Allah. You are important. Sekali lagi, tidak ada pernah Allah punya rencana yang gagal atau yang salah atas hidupmu. Ya. Satu ketika ada seorang anak muda datang dan istri saya sudah ingat, belajar tanya Tuhan, belajar ikuti apa yang Tuhan mau. Oke, Pastor, thank you. Saya balik ke situ, hati-hati dengan perjalanan hidup. Libatkan Tuhan, libatkan. Saya udah bilang, dia nggak ngikutin, hancur, habis. Bukan di sini, di Ambon, habis. Saya sudah ingat, hati-hati. Jangan coba-coba keluar jalurnya. Dia
Dia bilang, bisa pastor, aman, boleh, terserah. Dua, datang buat saya, nangis minta ampun. Itu sebabnya perlunya mentor bagi saudara di sini. Mentoring itu penting. Orang tua rohani itu penting buat saudara. Kakak-kakak rohani itu penting buat saudara di gereja lokal saudara masing-masing. Jadi kalau mereka ingatin buat saudara, bukan untuk kepentingan mereka, setuju? Tapi untuk kepentingan saudara dan Tuhan. Tapi kalau saudara mau lawan dan tidak mau masuk dalam agendanya Tuhan, dan saudara memaksa, persiapkan dirimu, ngalamin kehancuran. Tapi dengar, dia udah jatuh, tapi Tuhan gak memberikan sampai dia tergeletak. Tuhan angkat dia. Sebelum bertobat. Itu. Malam ini bagaimana dengan saudara? Libatkan Tuhan di dalam agenda. Sekali lagi, kalimat ini. Libatkan Tuhan dalam agenda. Kalau you are important, kamu itu penting. Buka ruang untuk Roh Kudus bekerja di sini. Jangan buka ruang yang salah. Saudara akan membawa kepentingan, bukan kepentingan Tuhan. Yusuf berjalan karena ada kepentingan Allah bagi dia. Kalau kepentingannya sendiri dia udah buat yang lain, tapi dia berjalan dalam kepentingannya Allah, sehingga keberhasilan menyertai dia. Bagaimana dengan saudara? Saudara mau berhasil beruntung? Buka ruang untuk Allah juga intervensi. God is in control. Tuhan yang pegang kendali saudara. You are important. Yang ketiga, mengapa kamu itu penting? Karena kamu dipanggil menjadi sahabatnya Allah. Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Saya dengan cepat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya minta tadi tim yang latihan dengan saya boleh naik. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Karena kamu dipanggil menjadi sahabatnya Allah. Dengarin, kalau Tuhan punya rencana atas saudara, dan kalau Tuhan juga mengasihi saudara, ini bagian terakhir, kamu juga menjadi sahabatnya. I am friend of God. I am friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Artinya Tuhan panggil saudara. Kamu yang you are important. Kamu yang penting itu. Kamu dibawa Tuhan di sini. Kamu dipanggil Tuhan jadi sahabatnya Tuhan. Jadi dengar. Ada orang yang berteman, tapi cuma sebatas teman, betul? Tapi level dari teman itu sahabat, betul? Artinya sahabat itu orang yang dapat dipercaya. Tahukah saudara? Malam hari ini generasi, waktu kau ambil bagian bersama-sama di dalam agendanya Tuhan, dalam rencana Tuhan, bahwa dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas hidup saudara. Dengar ini, generasi malam hari ini. Izinkan segala hal yang telah Tuhan percayakan atas hidupmu, kau juga bisa menjaga itu dengan baik. Itu maksudnya. Kadang-kadang ada masalah, tantangan dalam kehidupan sebagai seorang anak muda, sebagai seorang remaja. Saudara langsung cepat karena belum labil. Saudara tidak mau ke gereja, saudara tidak mau melayani lagi. Istilahnya begini dalam bahasa sehari-hari kita, saudara itu meraju. Tapi dengar, kalau firman ini datang buat engkau, dan engkau adalah sahabatnya Allah, apapun persoalan, apapun yang kau hadapi, kau tetap bersama dengan sahabatmu. Karena dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu bersama-sama dengan engkau. Kuncinya adalah kita. Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu bersama dengan saudara.
yang pegang kunci untuk masuk dan menikmati dan mengikuti saudara. Jadi kalau saudara mau melihat, saya punya cita-cita begini, saya punya masa depan begini, saya merindukan seperti ini. Kalau kamu penting di hadapan Allah dan kamu yakin bahwa itu terjadi bagi hidupmu, masuklah dan ikutilah, dan engkau akan melihat sahabatnya Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada dengan saudara. Dalam bentuk apapun, dengar ini. Jangan hidup sabaran. Jangan hidup sabaran. Kalau dunia tawar begini, kalau dunia bilang begini, dan engkau tergoda, dan engkau terpengaruh, jangan sabaran. Karena engkau sudah hidup di dalam Tuhan. Kalau kau percaya kepada Tuhan dan Tuhan punya janji-janji, jangan balisa, jangan sabar. Sahabatnya Allah harus dengar malam hari. Kamu itu penting. Beta ini penting. Sudah bilang ke Tuhan, Tuhan, beta ini penting di hadapan Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu itu penting. Ali itu penting. Makanya lagu yang Tuhan berikan buat saya, kalau su hidup di dalam Tuhan, sembole iko dunia pun suka, jangan sabar. Boleh multimedianya, lagunya nih, liriknya. Kalau su lihat Tuhan pun cara, sebusan tako iko antua, jangan sabar, jangan sabar. Malam ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Tapi kalau firman ini datang buat engkau, Tuhan sayang engkau. Saudara boleh manipulasi kepada hamba Tuhan. Saudara boleh manipulasi kepada gembala pembina atau ketua youth atau pengurus dan sebagainya. Tapi saudara nggak bisa manipulasi ke Tuhan. Tuhan tahu saudara di sini. Sampai kedalaman hati pun Tuhan tahu saudara. Kenapa Dia tahu? Karena kembali lagi judul khotbah ini, kamu itu penting. Dan orang-orang yang penting di hadapan Allah sedang diproses dan dibawa Tuhan dan siap untuk dimurnikan dan akan mengalami kemuliaan yang besar.